Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Juni Nur Halimah, Ulia Fajri, Rahma Elvita, Andra Septian, dan Lailatul Rahmi akan mempresentasikan tugas kami mengenai menulis dan menyelesaikan laporan pada mata kuliah Praktikum Komunikasi dan Korespondensi Bisnis. Materi pertama yaitu tentang laporan yang akan dibacakan oleh Andra Septian. Pengertian dari laporan, laporan adalah bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai hal yang berkenaan terhadap keadaan ataupun suatu kegiatan. Pada dasarnya, suatu fakta yang disajikan tersebut ialah tanggung jawab yang ditugaskan bagi si pelapor. Fungsi dari laporan, adanya pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas atau pelapor. Yang kedua, menjadi landasan pimpinan dalam mengambil kebijakan keputusan. Dan yang ketiga, menjadi alat untuk melakukan pengawasan. Dan yang keempat, menjadikan dokumen sebagai bahan studi dan pengalaman bagi orang lain. Manfaat laporan, yang pertama, menjadi dasar penentuan kebijakan. Yang kedua, bisa mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan kegiatan. Dan yang ketiga, sebagai sumber informasi. Jenis-jenis laporan. Laporan yang pertama adalah laporan dalam bentuk formulir. Dan yang kedua, laporan dalam bentuk surat. Yang ketiga, laporan dalam bentuk memorandum atau memo. Dan yang keempat, laporan dalam bentuk naskah. Dan yang kelima, laporan dalam bentuk buku. Laporan memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama adalah bahasa yang formal, yang kedua objektif, yang ketiga sistematis, dan yang keempat pembacaannya tertentu, dan yang kelima dibuat atas permintaan. Materi selanjutnya mengenai merencanakan laporan yang akan dibacakan oleh Juni Nur Halimah. Merencanakan laporan adalah sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek. Begitu halnya dengan membuat laporan. Perencanaan yang diperlukan sebelum menulis laporan mencakup paling tidak 4 aspek tahapan. Yang pertama yaitu menganalisis situasi, yang dimana harus memperjelas suatu masalah atau peluang yang ada. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan, mengembangkan profil penerima, dan mengembangkan sebuah rencana kerja. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Dalam mempersiapkan laporan perlu dipertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan audiens. Hal ini bertujuan agar laporan yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mengenal sasarannya. Bertujuan sebagai dapat menentukan kebutuhan penerima, mendapatkan informasi yang diperlukan. Jika diperlukan, adakan proyek penelitian. Yang ketiga yaitu mengatur informasi. Rumuskan hipotesis sebagai dasar untuk menentukan informasi apa yang perlukan. Dapat menuangkan ide-ide yang berkaitan dengan kondisi kerja, supervisi, gaji, dan kebijakan promosi. Hal tersebut bertujuan untuk menetapkan gagasan utama, memilih pendekatan langsung atau tidak langsung, dan membuat garis besar isi dengan menggunakan salah satu model yang ada untuk laporan informasional, analitis, dan proposal. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma Elvita. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Dalam menyiapkan laporan adalah mengumpulkan fakta yang diperlukan dari sumber yang dapat dipercaya. Perlu juga mencari data-data tambahan dengan melakukan penelitian sekunder dan penelitian primer. Proses merencanakan laporan informasional dan analitis, analisis situasi, kumpulkan informasi, seleksi media yang tepat, dan mengorganisasikan informasi. Materi selanjutnya itu menulis laporan. Dalam menulis laporan harus ada beberapa unsur yang penting. Yang pertama, pendahuluan. Sama seperti laporan pada umumnya, bedanya hanya pada pendahuluan pemberi kuasa. Adanya layout presentasi, permasalahan yang dibahas, tujuan penulisan laporan,
ruang lingkup atau batas pembahasan permasalahan dalam laporan, dan metodologi. Yang kedua, teks. Pada setiap laporan, terdapat bagian di dalamnya berisi tentang uraian dan pembahasan mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Bagian tersebut pada laporan bisnis biasanya disebut dengan teks. Yang ketiga, penutup. Bagian terakhir dari laporan bisnis adalah penutup, di mana harus merangkum, mengambil kesimpulan, serta memberikan saran atau rekomendasi bagi laporan selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lailatul Rahmi. Persiapan penulisan laporan bisnis. Berikut ini merupakan persiapan langkah-langkah untuk menuliskan laporan bisnis, antara lain, yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. 5. Menganalisis dan menafsirkan data. 6. Mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Cara penulisan laporan bisnis. Ketika menyusun laporan bisnis, ada dua cara yang diterapkan. Pertama, deduktif atau langsung. Cara deduktif ini akan menuliskan laporan mulai dari ide pokok terlebih dahulu, baru kemudian menjelaskan hal-hal yang lebih rinci. Yang kedua, induktif atau tidak langsung. Cara induktif ini akan menjelaskan fakta yang ada sebelum menjelaskan ide pokok, kesimpulan, saran, bahkan rekomendasi. Cara menyusun teks laporan bisnis. Yang pertama, membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian. 3. Mendeskripsikan lokasi atau tempat. 4. Menjelaskan suatu prosedur. 5. Menyusun urutan berdasarkan tingkat kepentingan. 6. Menyusun urutan tingkat familiaritas. 7. Menyusun sumber-sumber yang digunakan. 8. Pemecahan masalah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ulia Fajri. Pada Ulia, disilakan. Berikut yaitu menyelesaikan laporan. Setelah melakukan perencanaan dan menulis laporan atau proposal, kemudian waktunya untuk menyelesaikan bagian akhir, yaitu mengemasi dan menyerahkannya kepada para pembaca. Ada 5 tahap dalam menyelesaikan laporan, yaitu pertama, revisi. Pada revisi, sebaiknya melakukan evaluasi dalam pengorganisasian, gaya, dan tulisan, untuk memastikan bahwa telah mengatakan dengan urutan paling logis dan dengan cara merespon pada kebutuhan penerima. Kemudian, berusaha untuk memperbaiki keterbacaan laporan dengan membuat variasi panjang kalimat, menjaga paragraf agar tetap pendek, menggunakan daftar simbol titik, dan menambahkan judul dan subjudulnya. Lalu kemudian merevisi laporan hingga menjadi jelas, singkat, dan bersifat mendesak. Yang kedua yaitu memproduksi laporan dengan memasukkan elemen desain yang lebih menarik untuk memfokuskan pada mengarahkan perhatian pembaca pada poin penting dan alur gagasan. Dalam memproduksi laporan, terlihat lebih mudah dengan bantuan komputer. Yang ketiga ada proofreading atau mengoreksi. Pada hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi, yaitu dengan memperhatikan, yang pertama, mengkaji ulang dokumen secara menyeluruh. Untuk terakhir kalinya dengan melihat konsistensi, kesalahan, dan komponen yang hilang. Yang kedua, mengecek penulisan teks pada laporan, yaitu pada pengetikan, ejaan, dan tanda baca. Yang ketiga, mengoreksi tampilan laporan secara keseluruhan, jika bisa meminta orang yang belum terlibat dalam pembuatan laporan untuk membaca secara keseluruhannya. Yang keempat, ada distribusi. Pada distribusi fisik, mempertimbangkan untuk mengalokasikan sedikit anggaran untuk membayar kurir profesional atau jasa pengiriman paket. Nah, pada distribusi elektronik, jika penerima meminta file dalam bentuk lain, dalam bentuk Word, bisa digunakan dengan format PDF. Yang kelima itu ada menulis permohonan. Keterampilan yang telah dikembangkan sebagai penulis laporan akan membantu memahami cara meminta sebuah proposal, yaitu dengan RFP atau Request for Proposal. Bukan sekadar sebuah permohonan, tetapi laporan informasional yang memberikan kepada para calon pengaju tawaran informasi yang mereka perlukan untuk membuat laporan. Dalam RFP harus mencakup beberapa elemen seperti isi konten RFP, yaitu ada latar belakang perusahaan, deskripsi proyek, kebutuhan proyek,
kriteria keputusan, kebutuhan proposal, dan penyerahan dan informasi orang yang dapat dihubungi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Dipersilahkan untuk kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan pada kolom chat atau melalui WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.